Sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa memohon rahmat dari Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini boleh bersekutu, boleh juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 2, ayat yang kedua. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Demikianlah pembacaan firman kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memulai perenungan kita pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Seberapa seringkah kita merasa tenang? Tidak ada sedikit pun perasaan khawatir yang hinggap di hati dan pikiran kita. Tidak dapat dipungkiri, semakin modern zaman, maka semakin besar pula tuntutan yang membuat kita sulit untuk memiliki hidup yang tenang. Eka Dharma Putra mengatakan ada kira-kira 2 hal yang membuat kita sulit untuk hidup tenang. Hal yang pertama adalah karena semakin modernnya zaman, maka orang-orang ini semakin pintar. Dan salah satu ciri orang pintar adalah tidak dapat berpikir secara sederhana. Setiap hal harus dipertanyakan, harus dipertimbangkan, harus diperhitungkan, sehingga segala hal pun jadi lebih kompleks. Hal-hal yang mestinya kecil menjadi besar. Hal-hal yang mestinya dapat dilakukan secara sederhana, kemudian menjadi sangat ribet. Hal yang kedua adalah semakin modernnya zaman, manusia dituntut untuk semakin produktif. Menghasilkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sehingga segala hal mesti dikerjakan dengan segera dan dipaksa untuk dilakukan secara sekaligus. Ada banyak cerita-cerita yang datang, wah di masa pandemi ini kita semakin dapat multitasking, apalagi segala hal dilakukan secara online. Kita dalam satu waktu bisa berada di tempat rapat yang berbeda-beda. Kita juga bisa melakukan banyak kegiatan sambil rapat, sambil berbicara dengan orang lain. Hari ini rapat di tempat ini, kita sambil masak, sambil mengurus PR anak, sambil juga makan, dan lain sebagainya. Sulit untuk kita bisa hidup sederhana dan fokus pada satu hal saja. Begitu pula dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pandangan yang mengatakan kalau seseorang bisa mempertanyakan, bisa menjawab beribu-ribu pertanyaan tentang iman, maka ia mempunyai iman yang kuat. Ketika seseorang juga bisa melayani di berbagai tempat, bahkan di berbagai bidang, ia juga dikatakan memiliki iman yang kuat. Namun, Paulus di dalam pembacaan kita kali ini mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jemaat Korintus pada masa itu adalah jemaat yang kompleks, ada berbagai kelompok dan berada di ambang perpecahan. Tetapi Paulus sangat bijak. Ia pilih hal yang paling sederhana. Yesus Kristus itu cukup. Beriman juga sederhana, Bapak Ibu Saudara.
Memang saya akui bahwa iman itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang kompleks. Akan tetapi kita juga percaya hanya satu hal yang bisa menjawab setiap pertanyaan kita, yaitu Yesus Kristus akan senantiasa mengasihi kita. Ia akan selalu mengasihi kita di setiap apapun di dalam kehidupan kita. Kiranya kita bisa dengan teguh mengimani bahwa hanya Yesuslah jawaban atas segala pertanyaan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya di dalam segala perjalanan kehidupan kami boleh meyakini bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkaulah satu-satunya jawaban atas setiap pertanyaan kami. Terima kasih Tuhan, lindungi, pimpin, dan jagai kami di dalam langkah kehidupan kami. Amin.